Apa? Soal antraks di Gunung Kidul Mas Andal, mungkin seperti apa penanganan dari pemerintah itu? Ya, saya kira tetap akan kira-kira sama ya. Memang Gunung Kidul itu memang lalu lintasnya tinggi. Sekarang tergantung daerah lain juga bagaimana ikut mengatasi antrak itu ya sesuatu yang penting. Soalnya kalau perdagangan ternak seperti ini tidak ketat untuk mengatasi antrak, ya mesti tidak pernah bisa diselesaikan gitu. Jadi mestinya cara menanganinya sama, ya kan? Di Gunung Kidul juga pengawasannya juga harus teliti, ya kan? Ya kan? Tapi juga dari daerah lain, ya kalau memang ada kecenderungan antrak ya jangan dijual atau jangan dikirimkan. Nah, kalau justru tahu antrak malah dikirimkan kan malah kita juga kurang cermat. Ya kayaknya ya ini kan tidak hanya sekarang, tahun lalu kan juga begitu, mungkin 2 tahun yang lalu ya di Gunung Kidul gitu. Kalau nggak Gunung Kidul ya Sleman yang terjadi, ya kan? Kalau enggak ya tetap cara mengatasinya ya sama, bagaimana tidak menular gitu loh. Tapi saya juga tidak mengerti literasi apa yang mungkin perlu diberikan pada masyarakat ya. Gejala antrak itu ada pada sapi seperti apa, harus dengan kelengkapan apa, ya, untuk cara mengobati dan untuk tidak dimakan dagingnya, misalnya gitu loh. Ini naik eman-eman, kan pengalaman di Gunung Kidul kan begitu, sudah tahu antrak ya dimakan bersama. Nah, terus piye eman-eman terus dipendem. Nah ini kan masalah, mungkin literasinya jalan tapi kesadaran atau kurang telitinya memeriksa sapinya sendiri ya sulit ya. Selalu akan terulang hal yang sama, malah korban makin banyak, kira-kira kan gitu. Yang mestinya kan itu harus dihindari, jangan seperti yang kemarin kan juga akhirnya tahu-tahu mati tapi terus disembelih terus dimakan bersama. Nah, ya kenapa hal seperti ini selalu terulang gitu loh. Ya saya kira masyarakat sendiri ya sering ngemengke aja gitu. Ya kalau saya lebih senang ya masyarakatnya begitu, ya pemerintah daerahnya yang harus lebih tegas lagi gitu, ya kan? Bagaimana pemeriksaan hewan yang lewat itu juga lebih teliti, tapi juga kalau ada antrak yang ada di situ ya memang pengertian disisihkan dan harus tidak dimakan terus dikubur, itu sesuatu yang jadi penting gitu. Nah, sekarang seberapa jauh petugas itu memaksakan hal seperti itu untuk tumbuh kesadaran yang lebih baik bagi masyarakatnya, itu yang perlu seni sendiri dari petugas untuk memberikan literasi yang baik kepada publik. Selama itu nggak pernah dilakukan ya nggak pernah akan bisa selesai gitu. Karena kan kami kan tidak mungkin menutup mosok ming lewat ora oleh, arep ngedol barang ora oleh, kan tidak mungkin. Sehingga terserah pengawasannya sebetulnya itu di situ gitu. Kalau enggak ya terjadi pada tempat-tempat yang sama ya tetap, karena lalu lintasnya memang lewat situ gitu. Kalau jual ke utara kan kadoan gitu. Ini kan yang positif sudah puluhan sampai 80-an sekian. Lah jelas. Akan KLB atau seperti apa Mas? Oh enggak, saya kira
saya kira pakai injeksi sama nganu obat itu sebetulnya juga bisa didapat dan bisa dilakukan sebetulnya gitu loh. Tapi kalau terlambat ya memang resikonya juga lebih tinggi lagi. Sama aja kalau orang sakit agak apa virus atau bakteri ya? Virus. Apanya? Virus loh. Virus. Ya virus ya. Kalau virus ya cepat menyebar ya podo karo COVID kan gitu, lebih cepat gitu. Ya yang penting itu begitu itu terasa terus suntik yang sehat itu cepat kan gitu. Tapi juga jangan dimakan. Jadi alasan sebetulnya alasan nggak tahu kok. Nah itu sebetulnya bagi saya alasan yang selalu dibikin sama gitu loh. Yang mergo maneman wong ana daging orang bayar. Nah kan gitu. Artinya harus ada ketegasan dari Pemkab Gunung Kidul untuk memberikan Loh iya Pemkab ini Pemkab kan terus ngomongnya terlalu luas. Tapi sebetulnya kan pengawas lalu lintas untuk hewan antar wilayah itu kan ada posnya. Kan gitu. Lah pos itu lah kan sinunggone kan dudu Bapak Bupati. Sinunggone ya petugas itu. Nah sekarang bagaimana petugas itu lebih teliti untuk terjadinya lalu lintas di situ ya harus kalau kurang tenaga ya ditambah, kalau tenaganya cukup bagaimana cara mengawasi ya tidak sekedar mengawasi tapi ya meriksa betul sapi yang lewat kan gitu. Jangan terus lewat terus dia tetap duduk di pos gitu. Karena saya khawatirnya itu tahu kalau sapi itu kena antrak daripada mati rugi lebih baik dijual. Paling sedikit biarpun harganya lebih murah. Sekarang ditanya aja, ya kan? Harganya yang kena antrak itu harganya sama dengan yang sehat atau enggak jualnya. Kan itu dari situ kan bisa dilihat. Kalau dijual jauh lebih murah berarti dia sudah tahu kalau sebenarnya sapi itu kena antrak. Ada potensi resiko. Nah, lu ya toh. Kenapa wong biasanya 20 juta 23 juta enggak kan gitu kan. Tapi kok iki kok ming 15 misalnya gitu. Nah, seperti yang sederhananya begitu sebetulnya kan sudah bisa kita ngantisipasi gitu. Jadi kalau seperti itu ya pengawasannya mesti harus lebih ketat. Jangan menganggap kalau semuanya yang lewat itu mesti sehat kan gitu. Ya. Lumur apa-apa kok saya jadi